Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga berikutnya ada pernyataan Syekh rahimahullah dalam Al-Liqa'u Asy-Syahri jilid yang keempat. Beliau mengatakan idza ikhtalafa al-fuqaha'u fi mas'alatin faqala ba'dhuhum hiya sunnatu wa qala akharun laysat bisunnah falaysa lazimu qawli alladhina yaquluna innaha laysat bisunnah an yubaddi'u al-akharin la yubaddi'unahum abadan. Apabila para fuqaha berbeda pendapat dalam suatu masalah, faqala ba'dhuhum, di mana sebagiannya mengatakan hiya sunnatu, ini sunnah. Wa qala akharun, dan sebagian yang lainnya mengatakan laisat bisunnah, ini bukan sunnah. Beda pendapat. Yang satu mengatakan ini sunnah, yang lainnya mengatakan ini bukan sunnah. Maka pihak yang mengatakan innaha laisat bisunnah, ini bukan sunnah, tidak lantas harus membid'ahkan pihak lain. Atau sebaliknya, pihak yang mengatakan ini sunnah tidak lantas harus membid'ahkan pihak lain yang mengatakan ini bukan sunnah. La yubaddi'unahum abadan. Tidak boleh membid'ahkannya sama sekali. Di banyak tempat terkadang kita sebagai penuntut ilmu itu terburu-buru, begitu mendapatkan ilmu yang kita jadikan sebagai pegangan, pedoman dalam kita beramal, lalu kita melihat saudara kita tidak sama dengan kita gitu, dalam amalnya. Akhirnya kita salahkan. Ketika mendapati kenyataan orang lain berbeda, lalu disalahkan. Ini namanya sikap terburu-buru. Betul, kita ini harus mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Itu betul. Karena bagaimanapun ilmu itu sesuatu yang diikuti gitu. Kita mendapatkan ilmu tentang masalah A misalnya, kita amalkan. Kita jadikan sebagai pendapat kita. Itu tidak salah. Tapi jangan kemudian ketika kita ketemu dengan saudara kita, sama saudara kita, pendapatnya beda dengan kita, kita salahkan. Ini yang keliru. Ini yang terburu-buru. Jadi poin utamanya jangan terburu-buru menyalahkan. Ya, jangan terburu-buru menyalahkan ketika melihat orang lain berbeda dengan kita dalam amalannya. Karena bisa jadi apa yang orang lain amalkan, apa yang orang lain lakukan, itu juga punya dasar gitu loh. Itu juga ada dalilnya, ada kalam ulamanya, bisa jadi begitu. Masalahnya kita saja yang kurang telaah. Makanya tidak boleh terburu-buru untuk menghakiminya. Ilmu itu luas ilmu itu. Kan kita sering dengar di atas langit ada langit, gitu kan. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Makanya kalau kita lihat ya, bagaimana praktek para ulama, para masyayikh dalam hal ini, mereka akan menyampaikan sebatas apa yang mereka ketahui dari ya, ilmu, dari kajian-kajian, telaah-telaah yang mereka lakukan. Dengan tidak merendahkan, menyalahkan, terburu-buru menghakimi yang berbeda dengan mereka. Itu para ulama. Sering sekali kita temukan bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kalau yang tampak bagi saya dalam masalah ini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang lain. Kan enak. Yang masalah itu kalau begini, ini adalah pendapat yang rajih. Yang berbeda dengan ini qaulun dhaif, pendapat yang lemah. Enggak ada itu yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Enggak ada di kitabnya. Enggak ada kalam ulama. Ternyata ditemukan oleh orang lain. Oh, ada ini. Ini kitabnya. Ini perkataan ulamanya. Itu kan bikin malu. Penuntut ilmu itu enggak boleh seperti itu. Jangan terburu-buru menghakimi orang-orang yang berbeda dengan dalam satu masalah. Masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Kalau masalah akidah jelas kan, tidak boleh ada perselisihan pendapat di dalamnya. Tapi di luar itu ada ruang untuk bisa berbeda pandangan. Maka jangan terburu-buru menyalahkan sekali lagi. Ketika kita ditanya misalnya tentang satu masalah, ini seperti apa ya hukumnya? Ini seperti apa? Ini apakah sunnah atau tidak? Terus kita jawab,
Misalnya, nah, itu bukan sunnah. Ya. Nggak boleh diamalkan. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada kalam ulamanya itu. Terburu-buru ya, mengatakan seperti itu. Padahal ternyata ketika ditelaah, ketika digali lebih jauh, loh ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada pendapat ulama di situ. Maka satu hal lain yang penting untuk kita garis bawahi adalah ketika kita mendapatkan kalimat laisa bisunnah dari para ulama, ini nggak termasuk sunnah. Itu bukan berarti bid'ah. Bukan berarti apa? Bid'ah. Kalimat nggak termasuk sunnah itu kan sifatnya umum. Bisa saja itu termasuk hal yang mubah, yang dibolehkan. Tapi kalau untuk sampai ke tingkat sunnah, enggak. Sekali lagi itu tidak berarti bahwa yang dimaksud adalah bid'ah. Nah ini sebenarnya tidak jauh dari apa yang disampaikan di awal. Dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Kita harus belajar dewasa dalam urusan yang seperti ini. Kita harus pilah mana masalah akidah, mana masalah manhaj, mana yang di luar itu. Kita harus pilah-pilah. Jangan semua disamakan gitu. Sampai masalah-masalah yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan manhaj dianggap itu bagian dari urusan manhaj. Kalau tidak sama berarti pisah. Sampai urusan-urusan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan akidah dianggap bagian dari akidah, sehingga ketika terjadi perbedaan sudah langsung vonis. Siapa yang seperti ini bukan salafi. Salafi begini, mengerikan seperti itu. Katakanlah contoh ini, contoh ya. Contoh, kalau contoh kan bebas, ya, nggak masuk akal pun bisa dipakai contoh. Yang terpenting kan sampai ke maksudnya, ya kan? Contoh misalnya seorang salafi itu pakai jam tangan di tangan kanan, yang pakai jam tangan di tangan kiri. Wah, ini manhajnya perlu dipertanyakan misalnya. Bukan salafi. Hal yang seperti itu dijadikan sebagai patokan. Itu kan keliru. Jadi kita harus lebih cerdas itu. Memilah-milih. Oh ini masalah akidah, ini masalah. Dan para ulama juga selalu begitu. Ketika menyampaikan penjelasan-penjelasannya. Ini bukan termasuk masalah manhaj. Tidak perlu ribut dalam urusan ini. Gitu loh. Apalagi kalau sampai menekan guru. Ustaz antum. Wah begini. Ustaz afwan antum ini. Akhirnya gurunya tertekan gitu. Nggak boleh seperti itu. Selama ada ruang untuk berbeda pendapat, sah-sah saja. Itu hal yang biasa.